Shalom, selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Tentu sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi panduan kita dalam langkah-langkah kita selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami dan pagi hari ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dan terkhusus Tuhan sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sertai kami untuk kami bisa mengerti, memahami, terlebih lagi melaksanakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini Sabtu 17 Januari 2026 terambil dari Mazmur 91 ayat 9. Demikian bunyinya, sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang kedua, Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Judul renungan yang dapat saya berikan di sini, berlari ke tempat perlindungan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perlindungan? Biasanya kita langsung membayangkan sesuatu yang membuat kita merasa aman dan tenang. Bisa jadi rumah tempat ketika kita lelah pulang bekerja, bisa jadi keluarga, orang tua, atau orang-orang terdekat yang membuat kita merasa tidak sendiri. Juga ada yang merasa aman kalau memiliki pekerjaan tetap, tabungan, atau posisi yang aman. Semua ini wajar, karena sejak kecil manusia memang mencari tempat di mana ia bisa terlindungi. Coba kita bayangkan satu situasi yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sedang berjalan di jalan, dan tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, sementara kita tidak membawa payung, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak mungkin menyuruh hujan untuk berhenti. Kita juga tidak bisa melawan angin dan derasnya air. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari atap, warung emperan toko, atau tempat berteduh apapun yang dapat melindungi kita. Hujan tetap turun, angin kencang pun akan tetap. Suara petir mungkin akan masih terdengar. Tetapi selama kita berada di bawah atap itu, kita tidak akan basah kuyup, kita tidak akan kehujanan secara langsung dan kita terlindungi. Pengalaman sederhana ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita. Dalam hidup, kita sering menghadapi hujan deras, masalah keluarga, pergumulan ekonomi, sakit penyakit, kekecewaan, kegagalan, ketakutan akan masa depan, dan lain-lain. Banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak selalu bisa menghentikan masalah yang datang. Kita tidak selalu bisa mengatur keadaan supaya semuanya baik-baik saja. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita bisa memilih kita akan lari kemana. Kita akan berlindung di mana. Ada orang yang ketika menghadapi masalah lari pada kekhawatiran. Ada yang lari pada kemarahan. Ada yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ada juga yang lari kepada manusia dan uang atau hal-hal duniawi lainnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengarahkan kita pada satu tempat perlindungan yang sejati, yaitu Tuhan itu sendiri. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita masuk ke dalam tempat perlindungan itu? Bagaimana cara kita datang dan berlindung kepada Tuhan? Bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Alkitab memberikan contoh yang sangat indah melalui seorang bernama Bartimeus, seorang pengemis buta, dalam Markus 10 ayat 47. Bartimeus sedang mengalami hujan deras dalam hidupnya. Ia buta
miskin, tersingkir, dan duduk di pinggir jalan. Ia tidak punya masa depan yang jelas. Ia tidak punya banyak pilihan. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia sadar ini adalah kesempatannya untuk mencari tempat perlindungan yang sejati. Bartimeus tidak bisa melihat, tetapi ia tahu kemana harus berseru. Ia tidak lari ke manusia. Ia tidak diam dalam keputusasaan. Ia berseru kepada Yesus. Seperti orang yang kehujanan mencari atap, Bartimeus sedang kehujanan oleh penderitaan hidup. Dan ketika ia tahu Yesus ada di dekatnya, ia berlari kepadanya dengan teriakan iman. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang mencoba menyuruh dia diam. Tetapi Bartimeus tahu kalau dia diam, ia akan tetap basah seperti orang yang kehujanan. Kalau ia berseru, ia punya harapan untuk terlindungi. Disinilah kita belajar. Mazmur 91 ayat 9 berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan. Markus 10 ayat 47 menunjukkan bagaimana caranya seorang masuk ke dalam tempat perlindungan itu, yaitu datang kepada Yesus, berseru kepadanya, dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, hujan kehidupan bisa datang kapan saja. Kita mungkin tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa memilih di mana kita berteduh. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Bartimeus mengajarkan kita untuk datang dan berseru kepada Yesus. Mari kita tidak hanya tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, tetapi benar-benar datang kepadanya, bersandar kepadanya dalam segala keadaan. Tuhan adalah atap yang tidak pernah bocor dan tidak pernah runtuh. Amin. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan PBA nomor 206, Mujizat Nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan melalui firman yang sudah boleh kami baca. Bahwa apapun yang kami hadapi ya Bapa, Engkau adalah tempat perlindungan yang sejati. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dalam segala aktivitasnya, dalam segala kegiatannya, dalam setiap usaha dan pekerjaannya, Engkau kiranya memberkatinya. Juga untuk jemaat kami di tempat ini yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan untuk bisa memulihkannya hanya dengan pertolongan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.